Alhamdulillah kalau semua baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Namun sebelumnya, siapa yang tadi pagi berangkatnya lebih awal? Mbak Nurul? Baik, silahkan Mbak Nurul pimpin doa. Doa mulai. Doa cukup, terima kasih Mbak Nurul. Sekarang Ibu ingin mengecap kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Mbak Vena, Mbak Rani, Mas Adit, Mbak Liza. Baik, semuanya berangkat ya, tidak ada yang izin ataupun sakit. Sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat mengenai pembelajaran minggu lalu? Mbak Liza? Benar sekali, minggu lalu kita belajar mengenai keanekaragaman suku bangsa. Selain itu kita juga belajar mengenai apa Mas Adit? Benar sekali, kita juga belajar mengenai sifat-sifat bunyi. Lalu yang terakhir minggu lalu kita belajar mengenai rumah adat. Sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah mematikan lampu terlebih dahulu? Mbak Salma, bagus sekali Mbak Salma. Itu contoh kita memanfaatkan sumber energi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, subtema 1 mengenai sumber energi. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuannya adalah agar kita bisa mengetahui manfaat sumber energi di kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, bisa paham mengenai apa itu sumber energi. Langsung saja ya, kita masuk ke pembelajaran. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Ibu akan membagi sesuai dengan nomor absen, yaitu kelompok 1, nomor absen 1 sampai nomor absen 5. Lalu untuk kelompok 2, nomor absen 6 sampai nomor absen 10. Sekarang Ibu minta anak-anak bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Jika sudah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa sumber-sumber energi yang ada di lingkungan sekitar kita? Siapa yang tahu? Mas Rama? Benar sekali, sumber energi matahari, listrik, air. Seperti itu contohnya. Lalu sekarang buka buku halaman 1. Matahari merupakan sumber energi yang paling besar di bumi. Jadi matahari itu merupakan sumber energi yang paling penting untuk makhluk hidup seperti kita. Lalu sekarang Ibu ingin bertanya, apa kegiatan yang dilakukan pada gambar tersebut? Yang dilakukan pada gambar ini yaitu kegiatan di bawah sinar matahari. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa manfaat sinar matahari bagi kehidupan yang ada di gambar tersebut? Siapa yang bisa? Mas Rama? Benar sekali, sebagai proses fotosintesis. Lalu yang terakhir untuk vitamin D sebagai sumber vitamin D. Sudah paham sampai sini? Baik, jika sudah paham, sekarang Ibu minta diskusikan bersama kelompok kalian mengenai ide pokok yang terdapat pada gambar ini. Sudah anak-anak? Baik, jika sudah, sekarang dikumpulkan ke Ibu terlebih dahulu ya. Jika sudah, Ibu ingin bertanya, sumber energi apa yang membuat tubuh kita menjadi hangat? Siapa yang bisa menjawabnya? Mbak Liza? Benar sekali, sumber energi yang membuat tubuh kita menjadi hangat adalah matahari. Nah, dalam pembelajaran kali ini, percobaan dan pengamatannya mengenai pembuktian bahwa sumber energi matahari itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Di sini sudah ada 2 lembar tisu, 2 lembar kain, dan 2 lembar kertas. Akan dibasahi dengan air. Sudah paham sampai sini? Baik, jika sudah paham, ditempatkan pada tempat yang teduh atau di bawah pohon. Dan yang satunya akan ditempatkan pada tempat yang terkena paparan sinar matahari. Ibu akan menggambarkan tabel pengamatannya. Diperhatikan ya. Ayo anak-anak perhatikan. Ini tabel pengamatannya seperti ini. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengisi tabel pengamatannya. Caranya mengisi tisu kertas kain nanti dalam waktu 15 menit, apakah tisu itu sudah kering atau masih basah atau sedikit kering. Sudah paham? Dan dalam waktu 30 menit, apakah tisu kertas dan kain sudah melalui perubahan atau masih sama seperti yang waktu 15 menit tadi. Pada tempat yang teduh sama seperti cara di tempat yang terpapar sinar matahari. Nah, ini ya anak-anak, tabel pengamatannya seperti ini.
Ini sudah ada dua, yang satu di tempat teduh dan yang satu di bawah paparan sinar matahari. Ibu akan memberi waktu 10 menit untuk meletakkan bahan-bahannya di luar ruangan. Nanti setelah itu anak-anak kembali ke kelas ya. Sembari menunggu percobaan dan pengamatannya selesai, nanti kita akan membaca kisah Ali si biji energi. Nanti jika sudah paham, sekarang anak-anak boleh ke luar ruangan untuk meletakkan bahan-bahannya. Sudah anak-anak? Jika sudah, sekarang silahkan baca kisah si Ali biji energi. Sudah selesai membacanya? Baik, jika sudah, Ibu akan memberikan tugas mengenai carilah sumber energi matahari, manfaatnya sebanyak-banyaknya. Nanti tuliskan dan gambarkan dalam bentuk mind mapping. Ada yang sudah tahu apakah itu mind mapping? Mind mapping yaitu menuliskan pokok informasi yang ada dalam bacaan tadi. Jadi mind mapping itu menuliskan pokok-pokok yang penting dalam informasi yang anak-anak dapatkan tadi. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja dan pensil warna. Silahkan anak-anak berkreasi sekreatif mungkin. Paham? Ya sudah, Ibu akan membagikannya. Sekarang dikerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Sudah anak-anak? Kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai membuat mind mappingnya? Baik, jika sudah, sekarang Ibu meminta perwakilan tiap kelompok 1 orang anak maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Sekarang Ibu ingin menunjuk kelompok 2 terlebih dahulu. Siapa yang ingin menjadi perwakilan? Mbak Reni? Silakan Mbak Reni. Hasil diskusi dari kelompok 2. Wah, bagus sekali ya gambarnya, sudah jelas. Manfaat matahari sebagai sumber energi listrik, sebagai vitamin D, sebagai proses fotosintesis, sebagai membantu pembuatan garam. Dan ini tidak hanya menuliskan saja ya anak-anak, ini juga menggambarkannya. Kelompok 2 sangat bagus sekali, ada gambar ilustrasinya. Silakan Mbak Reni kembali ke tempat duduk. Terima kasih Mbak Reni, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Reni. Sekarang Ibu minta anak-anak kembali ke percobaan dan pengamatan tadi. Silahkan diambil terlebih dahulu dan diisikan pada tabel pengamatan yang sudah Ibu berikan tadi. Nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Sudah anak-anak? Hasil tabel pengamatan sudah Ibu berikan ya. Ibu akan menempelkannya terlebih dahulu. Kita diskusikan bersama-sama hasil dari pengamatannya tadi. Yang pertama, tisu, kertas, dan kain di bawah paparan sinar matahari. Hasilnya dalam waktu 15 menit tisu, kertas, dan kain masih basah. Dalam waktu 30 menit sudah mulai mengering. Dalam waktu 60 menit yang mulai mengering hanya tisu, kertas, dan kain masih basah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada percobaan dan pengamatan ini terbukti bahwa sumber energi matahari sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Sudah paham anak-anak? Jika sudah, sekarang Ibu meminta masing-masing kelompok 1 dan kelompok 2 menuliskan hasil laporan percobaan dalam tabel yang Ibu akan berikan. Ini ya anak-anak tabelnya, laporan kegiatan percobaan. Nanti dikerjakan bersama kelompoknya. Ini sudah selesai semua ya anak-anak, hasil laporan percobaannya. Sekarang jika sudah, Ibu akan menilainya, nanti Ibu akan koreksi sendiri. Buka buku halaman 6. Sumber energi itu tidak hanya matahari, namun tumbuhan juga termasuk ke dalam sumber energi. Contohnya seperti tumbuhan jagung. Sudah terlihat anak-anak? Contohnya seperti tumbuhan jagung ini. Sumber energi tumbuhan ini juga sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Contohnya seperti mengolahnya atau menjualnya, seperti itu. Sudah paham anak-anak? Sebelum kita melanjutkan, kita bernyanyi terlebih dahulu ya, biar kita lebih semangat dalam melakukan pembelajaran ini. Kita akan menyanyikan lagu Menanam Jagung. Hafal kan anak-anak? Baik, jika hafal, sekarang kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil panggungmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam. Terima kasih anak-anak. Sekarang Ibu ingin bertanya, tumbuhan jagung ini juga merupakan sebagian sumber energi di Indonesia. Tumbuhan jagung ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sekarang Ibu ingin
harga jual jagung ini juga ikut naik. Selain itu, stok jagung juga akan menipis. Selain menipis, maka harga jualnya juga akan naik drastis. Bagaimana cara mengatasinya jika terjadi seperti itu? Cara mengatasinya yaitu mengolah luas tanah untuk menanam jagung atau mengimpor jagung dari luar negeri. Sudah paham? Baik, jika sudah paham, sekarang buka buku halaman 7. Ibu beri waktu 20 menit untuk membaca mengenai sumber daya alam. Sudah anak-anak membacanya? Baik, jika sudah, Ibu ingin bertanya. Sumber daya alam dibagi menjadi berapa? Siapa yang bisa menjawabnya? Mbak Nurul, benar sekali. Sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sumber daya yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kan contohnya yang tumbuhan dapat diperbarui apa saja? Siapa yang bisa? Benar sekali, ada tumbuhan, ada hewan, ada air. Seperti itu yang dapat diperbarui. Lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti emas, minyak bumi, batu bara. Seperti itu yang tidak dapat diperbarui. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus sangat-sangat menjaga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekarang Ibu akan memberikan tugasnya adalah tuliskan dan gambarkan manfaat sumber daya alam dalam kegiatan usaha ekonomi yang anak-anak ketahui dari bacaan tadi. Sudah semua anak-anak? Baik, jika sudah, sekarang Ibu meminta perwakilan satu kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya di depan. Ibu menuju kelompok 1. Siapa yang ingin memaparkan hasil diskusinya dari kelompok 1? Mbak Riza, silahkan Mbak Riza. Hasil diskusi dari kelompok 1, kegiatan ekonomi dalam sumber daya alam. Misalnya seperti baju. Baju diproduksi lalu nanti akan didistribusikan kepada agen, penyalur, atau pedagang. Nanti dari agen, penyalur, dan pedagang itu didistribusikan kepada konsumen. Konsumen itu seperti kita, pembeli. Contohnya kita membeli baju, kita membeli kain, seperti itu ya anak-anak. Terima kasih Mbak Riza. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Riza. Sudah paham sampai sini? Jika sudah paham, Ibu akan menyimpulkan hasilnya. Jadi, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat-sangat banyak. Tidak hanya dalam kegiatan ekonomi saja, seperti pemanfaatan sumber daya alam bidang kesehatan, seperti dokter, seperti perawat, seperti itu. Sudah, sekarang Ibu akan memberikan tugas rumah terlebih dahulu. LKS halaman 9 sudah dibuka. Kerjakan di rumah bersama orang tua. Carilah pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar rumah anak-anak semua. Nanti boleh digambarkan, boleh dituliskan, atau boleh dibuat seperti mind mapping seperti tadi. Sudah. Sekarang anak-anak kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, jika sudah, Ibu akan memberikan lembar evaluasi terkait pembelajaran pada bagian ini. Silahkan dikerjakan secara individu ya, Ibu akan membagikan. Sudah anak-anak, jika sudah sekarang boleh ditukar dengan teman sebangku kalian. Kita cocokkan bersama-sama ya. Ibu mulai ya. Nomor 1 C, nomor 2 D, nomor 9 B, nomor 10 A. Sudah? Jika sudah, sekarang tuliskan nama korektor dan jumlah benarnya. Ibu akan panggil satu persatu. Mbak Reni, Mbak Nurul, Mbak Liza. Wah, bagus sekali, ternyata hasilnya tidak ada yang di bawah 7. Ternyata anak-anak itu semuanya sudah paham dan sudah mengerti mengenai pembelajaran pada bagian ini. Sekarang Ibu ingin memberikan hadiah kepada anak-anak semua yang tadi sudah memaparkan hasil diskusinya. Dan Ibu juga mempunyai reward untuk kelompok terceria dan kelompok terkompak. Untuk kelompok terceria jatuh kepada kelompok 1. Kelompok terkompak jatuh kepada kelompok 2. Ibu akan memberikan reward individu untuk Mas Adib dan Mbak Reni. Silahkan. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin bertanya, siapa yang belum paham mengenai pembelajaran pada bagian ini? Jika sudah paham semuanya, kita sekarang akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita belajar mengenai apa saja? Yang masih ingat?
ketiga kita belajar mengenai sumber energi. Yang kedua kita belajar mengenai apa? Mas Faiz? Benar sekali, kita belajar mengenai manfaat sumber energi matahari. Yang terakhir kita belajar mengenai apa? Benar sekali Mbak Salma, kita belajar mengenai permintaan jagung dan sumber daya alam yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan pesan terlebih dahulu kepada anak-anak. Pesannya, jangan lupa belajar, jaga kesehatan. Sudah tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri. Kurang lebihnya